Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat iman, nikmat kesehatan, kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada virtual Zoom kita dalam mentoring kita pada siang hari ini. Salawat beserta salam kita junjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman berilmu teknologi seperti saat ini. Oke, adik-adik, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mentoring kita pada siang hari ini. Langsung saja kita masuk pada materi kita, yaitu tentang mengenal Rasulullah SAW. Muhammad. Jadi kita mengenal Nabi kita yang terakhir, di mana kita harus bersalawat kepada Nabi Allah SAW. Karena sesuai dengan hadis riwayat Muslim ayat 408 itu berbunyi, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, itu Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan kita itu juga jangan sampai lupa paling tidak tuh 100 kali dan sehari itu kita salawat biar kita diingat oleh Rasulullah SAW. Karena bila kita saja nggak mengingat Rasul, jadi gimana nanti kita di akhirat? Kan syafaat Rasulullah SAW itu sangat berguna bagi kita di akhirat nanti. Bahkan juga ada ceritanya pada zaman Nabi juga ada pada zaman dahulu itu ada yang setiap hari bertemu dengan Nabi. Namun Nabi nggak mengenalinya. Karena apa? Karena dia itu pelit sekali bersalawat. Jadi kita itu harus bersalawat untuk Nabi SAW biar Nabi ingat kita. Jadi pada saat nanti di akhirat kita itu dipanggil oleh Nabi, kita dapat syafaat nantinya. Semoga kita semua juga mendapat termasuk orang-orang mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya di sini ada tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini berasal dari Abesina. Bilal ini seorang yang luar biasa, kan adik-adik pasti juga tahu ceritanya kan. Walaupun kulitnya hitam, tinggi, kurus, rambutnya keriting, tapi dia orang yang sungguh luar biasa. Dia merupakan seorang budak dari pemuka Quraisy yaitu Umayyah, di mana dia saat dia menjadi seorang Muslim itu luar biasa sekali cobaan-cobaan baginya. Apalagi sewaktu terdengar oleh Umayyah kan saat Bilal masuk Islam, mengikrarkan syahadatnya. Saat itu dia langsung dihukum, ditegletakkan di tanah yang panas, perutnya dihimpit sama batu, lalu dipukul, juga sama orang-orang sekitar yang mengetahui bahwa Bilal ini masuk Islam. Dan saat dia dipukul dan dianiaya itu, dia tetap tekad dia itu tetap bahwa Tuhan itu cuma satu, Ahad, itu Tuhan Maha Esa. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa keteguhan hati Bilal itu untuk agama Islam. Dan sampailah cerita tersebut pada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun memerdekakan Bilal dari Umayyah dan dibawalah ke hadapan Rasulullah SAW. Dan dia juga merupakan orang pertama yang mengumandangkan azan di Mekah. Pelajaran yang dapat diambil untuk kita melembutkan hati itu adalah yang pertama itu di sini berdoa dengan jujur kepada Allah agar ia memberi hati yang lembut. Karena kalau hati kita udah keras itu akan sulit sekali untuk dapat hidayah. Apalagi setiap hari kita juga akan ada aja khilaf yang sengaja atau nggak sengaja kita lakukan. Jadi kalau kita habis sholat itu bagusnya kita doa untuk diberikan kelembutan hati, keteguhan hati dalam beragama Islam sampai akhir hayat kita. Terus yang kedua, cara untuk melembutkan hati itu juga mengunjungi kuburan. Jadi dengan itu kan kita jadi introspeksi diri bahwa kita itu akhirnya juga akan masuk dan kembali kepada tanah. Kita diciptakan oleh tanah dan juga akan kembali kepada tanah.
Dan yang ketiga itu memperbanyak zikir. Hendaknya setiap hari itu kita berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berpergian. Yang keempat itu tilawatul Quran. Kita paling enggak sehari itu ada kita baca Quran. Paling enggak tuh 1 halaman atau enggak 1 ayat aja. Yang penting tiap hari ada, karena kalau udah dibiasakan, misalnya 1 ayat, lalu nanti juga akan bertambah dengan sendirinya. Karena setiap ayat yang kita baca itu pasti bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya itu untuk mengisi waktu-waktu kita juga bisa membaca sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Oh iya, adik-adik juga bisa nanti meng-SS ini, Dek. Kalau misalnya kecepatan atau gimana, nanti bisa juga dibilang ya, Dek. Oke, selanjutnya itu hakikat risalah. Risalah itu sesuatu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi Rasul itu seorang laki-laki yang terpilih, diutus dan menerima wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkewajiban untuk melaksanakan dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 17. Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu tidak diwajibkan untuk dia menyampaikan wahyunya kepada kaumnya. Sedangkan Rasul itu dia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Untuk adik-adik, apakah di sini masih ingat nama-nama Nabi dan Rasul, Dek? 25? Ada yang mau menyenandungkan lagunya? Kalau yang bisa dapat poin tersendiri ya, Dek. Bisa, Uni. Oke, siapa itu yang bicara? Oh, Suci, silakan Suci. Yang 25 Nabi kan kau nih? Iya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Oke, terima kasih Suci. Terima kasih nih. Oke, selanjutnya tadi Pia ya. Silakan Pia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Mic-nya unmute Pia. udah jatuh nih. Lupa nih. Oh, oke. Ah? Enggak jadi Pia. Enggak jadi Uni, lupa Uni. Oke, yang lain ada yang bisa? Ada Uni. Oke, silakan Rani. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Rani. Selanjutnya, makasih Rani. Ada yang bisa lagi, Dek? Oh, ini rata-rata sama apanya? Nadanya. Ada yang beda lagunya? Iramanya? Dea? Mau mencoba Dea Amanda Putri? Fani? Ayo, silakan. Kalau kakak, iramanya kayak gini.
Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Ada yang sama nggak iramanya? Beda-beda ya. Oke, terima kasih yang sudah yang menyanyikan lagu Nabi dan Rasul. Oke, kita lanjut kepada urgensi beriman pada Rasul. Jadi tidak akan dianggap beriman seorang Muslim itu kecuali ia beriman kepada seluruh Rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan bagi yang menghina atau mencaci maki Rasulullah SAW berarti dianggap murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya Nabi Ulul Azmi. Ada yang ingat Nabi Ulul Azmi ada berapa? 5 Uni. 5. Oke, siapa saja itu nabinya? Muhammad, Nuh, Ya. Ibrahim, Isa, Musa. Iya nih. Ya betul ya. Tapi urutannya agak acak ya. Nggak apa-apa. Iya nih. Oke, ada lagi yang ingat? Oh, Rani tadi yang bicara. Ingat Rani? Oke, sepertinya. Dia Uni. Oh, dia. Silakan dia. Nimim Uni, Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Tapi tadi yang pertama apa? Nuh ya? Nuh. Oke. Oke, terima kasih dia. Iya Uni. Oke, jadi Nabi Ulul Azmi itu ada 5, dan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Diberi gelar Nabi Ulul Azmi karena memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menjalani tugasnya, berbagai rintangan dan halangan yang dihadapinya. Jadi di sini kata Ulul Azmi itu berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Di mana arti ulul itu atau uli adalah memiliki atau mempunyai. Sedangkan azmi itu tekad atau keteguhan hati yang kuat. Jadi digabungkan menjadi ulul azmi, seorang utusan yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa. Dia menjalankan tugas sucinya sebagai rasul walaupun menghadapi berbagai rintangan dari kaumnya. Di mana Nabi Nuh ini membangun kapal ya, Dek. Dibilang sama kaumnya kalau dia gila, kenapa membangun kapal, apalagi di atas gunung kan. Terus ada Ibrahim, di mana bapaknya sendiri yang membuat berhala. Terus ada Musa, Isa, dan Muhammad yang masing-masingnya mempunyai kesabaran yang luar biasa. Juga terdapat sifat-sifat Rasul itu ada 10. Yang pertama itu basyariyah, manusia. Karena Rasul itu sejatinya juga manusia, sama seperti kita, butuh makan, butuh minum, butuh olahraga juga. Dia juga mengeluarkan kotoran, kayak gitu. Jadi sama seperti kita manusia, cuman Rasul ini merupakan manusia yang terpelihara dari kesalahan. Itu disebut isma. Yang ketiga sidik, benar. Yang keempat itu fatana, cerdas. Yang kelima amanah, dapat dipercaya. Dan yang keenam itu tablik, menyampaikan. Terus sifat yang ketujuh itu iltizam, komitmen. Yang kedelapan khuluqin adim, akhlaknya mulia. Ke-9 akhlak Quran, dan yang ke-10 uswatun hasanah, teladan yang baik. Ini ada surat-suratnya, Dek. Bisa di SS ini. Terus selanjutnya, kenapa kita itu penting untuk mengetahui sifat Rasul? Jadi itu terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi,
di mana kita itu sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Terus tugas Rasul itu adalah menyampaikan tabligh. Yang disampaikan itu berupa ma'rifatul, mengenal hakikat Allah, tauhidullah, mengesahkan Allah, dan basyir wa nadir, memberi kabar gembira dan peringatan, sekaligus juga mendidik dan membimbing para umatnya. Selanjutnya itu kewajiban kita sebagai kaum muslim, yaitu mengimani Rasulullah SAW, mencintainya, mengagungkannya, membelanya, mencintai para pencintanya, menghidupkan sunnahnya, memperbanyak salawat, mengikutinya, dan mewarisi risalahnya. Jadi ini adalah kewajiban yang harus kita miliki dalam mencintai Rasulullah SAW. Selanjutnya itu tanda-tanda orang mencintai Rasulullah. Yang mencintai itu adalah menegakkan syariatnya serta ingin bertemu dengannya. Maka untuk itu ia mengarahkan jiwa dan hartanya untuk membela Nabi Allah SAW. Ibnu Hajar berkata, termasuk tanda cinta kepada Rasul adalah jika kita dimintai memilih antara kehilangan dunia atau Rasul, maka kita akan memilih kehilangan dunia. Maka orang itu telah mendapat sifat kecintaan di atasnya. Dan siapa yang tidak demikian, maka tidak berhak mendapatkan bagian dari buah cintanya. Dan kini kembang hidup itu tiada namanya cinta selalu mengalir buat kita. Ia begitu merindukan kita kini mampukah kita mencintai seperti cintanya dan merindu seperti rindunya. Dan risalah-risalah mengenai Allah itu terdapat pada surat Al-Nahl ayat yang 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Itu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Terus juga terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 7 di mana artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Baiklah, yang selanjutnya itu pada surah Al-Anbiya juga. Ayat 25 itu yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi ini ayat-ayat untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga untuk mengetahui sifat-sifat dan tata cara berbudidaya kepadanya, itu pada surat Al-Mu'min ayat 23. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Jadi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah amalan-amalan kita. Lalu yang selanjutnya itu tuntunan hidup yang sempurna. Itu terdapat pada surat At-Taha ayat 123 sampai 124. Yang mana artinya, dia Allah berfirman, turunkanlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi kita saat hidayah itu datang, maka kita harus menjemputnya, adik-adik. Kadang hidayah itu juga dari ada kawan yang bikin snap WA tentang agama-agama. Itu sebenarnya ada cara Allah untuk
memberikan hidayah kepada kita. Apakah kita akan menjemputnya atau tidak, itu tergantung kita sendiri. Jadi akan lebih baik kalau kita menjemput hidayah yang sudah turun bagi kita. Baiklah adik-adik, sekian materi kita pada hari ini. Dikembalikan kepada moderator, kepada Suci. Baik Uni, terima kasih Uni. Yang diskusi dan curhat nih jadi juga Uni. Iya Suci. Selanjutnya diskusi dan curhat bersama dan bergiliran nih. Ya, disilakan kepada adik-adik. Ada yang kurang paham materinya atau ada yang mau didiskusikan? Silakan adik-adik. Atau ada yang didiskusikan? Atau nggak harus juga tentang materi ini, Dek? Misalnya kayak